saya tentang mata kuliah akuntansi manajemen. Hari ini, di channel ini, saya akan menjelaskan tentang konsep biaya dan perilaku biaya. Yuk, kita mulai penjelasan. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Apa aja yang akan kita bahas dengan konsep dan perilaku biaya. Baik, kita kenal. Dalam kegiatan bisnis itu ada yang namanya harta, hutang, modal, biaya, pendapatan, beban, dan laba. Apa aja sih itu? Kita jelasin satu persatu. Baiklah, kita mulai dari harta. Apa sih harta itu? Harta adalah kekayaan organisasi atau perusahaan, bisnis perusahaan yang terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Kalau harta lancar itu seperti kas, jadi bisa langsung diuangkan. Kalau harta tetap itu seperti gedung, jadi dia udah punya lahan, dia udah punya tempat. Habis ke harta, kita ke utang. Apa sih utang? Ya, utang ialah pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang. Jadi yang harus kita keluarkan untuk membiayai atau harus kewajiban yang harus kita lunasi. Setelah utang itu ada yang namanya modal. Modal adalah penyertaan pemilik perusahaan. Jadi modal itu yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan. Setelah modal ada laba. Laba adalah selisih positif antara pendapatan dan beban-beban. Jadi setelah pendapatan dikurangi dengan beban-beban, maka timbullah laba. Nah, selanjutnya materinya adalah seperti yang kita lihat di papan. Beban versus biaya. Beban itu bukan biaya ya, dan biaya itu bukan beban. Mereka berdua adalah akun yang memiliki perbedaan. Apa sih bedanya? Baiklah. Adalah pengeluaran untuk mendapatkan sesuatu di periode tertentu. Beban dikurangi untuk memperoleh laba. Jadi kalau beban dikeluarkan sekarang, manfaatnya sekarang. Contoh, beban gaji, beban listrik. Jadi kita keluarkan, langsung kita dapat manfaatnya. Dan beban itu untuk pengurang pendapatan agar mendapat laba. Objek biaya. Objek biaya ialah seluruh pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu barang atau jasa. Pembebanan biaya ke objek biaya. Pembebanan biaya ke objek biaya adalah mengukur dan membebankan pengorbanan sumber daya kepada objek biaya. Pengukuran dan pembebanan itu harus akurat agar menghasilkan informasi biaya yang benar untuk pengambilan keputusan manajemen. Penggerak biaya. Penelusuran penggerak adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya ke objek biaya. Produk atau jasa. Produk atau jasa ialah hasil pengorbanan sumber daya untuk keperluan pasar. Pengorbanan itu diwujudkan dalam bentuk biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pelanggan, customer. Pengorbanan untuk
mempengaruhi dan melayani pelanggan juga disebut biaya. Departemen. Dalam kegiatan produksi pada umumnya dilakukan pada beberapa departemen produksi dan departemen pembantu produksi. Pengorbanan input perusahaan dalam suatu departemen disebut biaya departemen produksi atau biaya departemen pembantu produksi. Proyek. Dalam kegiatan bisnis yang objeknya proyek, misalnya membuat jalan, jembatan, gedung, bangunan pabrik, dan lain-lain, pengorbanan input perusahaan untuk itu disebut biaya proyek. Aktivitas. Aktivitas adalah pelaksanaan program kerja yang menjadi dasar kinerja organisasi. Pengorbanan input untuk melakukan aktivitas melahirkan biaya aktivitas. Alokasi biaya. Pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya disebut alokasi. Biaya produk dan jasa. Produk adalah output berwujud suatu organisasi, biasanya disebut barang. Data biaya. Manajemen profesional harus memiliki data biaya yang akurat dan lengkap. Data ini akan digunakan sebagai alat analisis, alat pemeriksaan, dan sebagai alat pengambilan keputusan. Oke, di dalam penggolongan biaya itu ada 4. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga, biaya semi variabel atau semi variable cost. Dan yang terakhir adalah biaya kesempatan atau opportunity cost. Apa saja itu? Biaya tetap itu apa sih? Biaya tetap adalah dalam kegiatan bisnis yang tetap lazim disebut biaya kapasitas, yaitu biaya yang lahir karena menunjang kegiatan operasional pada suatu kapasitas tertentu bagi kegiatan-kegiatan seperti kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Jadi biaya tetap itu biaya yang selalu dikeluarkan dengan nominalnya tetap setiap bulannya. Biaya variabel atau variable cost ialah biaya yang berhubungan langsung dengan volume kegiatan. Besar kecilnya tergantung volume kegiatan. Seandainya semakin banyak yang diproduksi, maka biayanya akan semakin besar. Jadi tergantung dengan kegiatan perusahaan. Biaya semi variable atau semi variable cost itu adalah biaya yang samar-samar perilakunya. Jadi terkadang dia digunakan untuk biaya tetap atau terkadang dia digunakan untuk biaya variabel. Jadi tidak mengikuti volume kegiatan sebagai biaya variabel dan bersifat tetap. Contoh, beban telepon, beban listrik. Beban listrik itu tergantung dengan pemakaian. Ketika volume kegiatan, volume produksinya tinggi, maka beban listriknya juga akan tinggi. Tetapi ketika volume biaya itu produksinya rendah, maka pembiayaan listriknya pun rendah. Tetapi biaya semi variabel di sini juga biaya tetap. Kenapa biaya tetap? Karena harus dikeluarkan setiap bulannya. Makanya disebut dengan biaya semi variabel. Atau opportunity cost adalah manfaat yang dikorbankan pada saat memilih satu di antara beberapa alternatif kesempatan untuk memperoleh benefit atau keuntungan. Jadi, opportunity cost adalah biaya yang dikorbankan ketika kalian memilih alternatif untuk mendapatkan benefit atau keuntungan. Contohnya, ketika di perusahaan ini mau investasi di perusahaan A atau perusahaan B, nah kita memilih untuk perusahaan A. Nah, opportunity cost-nya di sini adalah perusahaan B. Jadi biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan benefit.
Jadi untuk mendapatkan keuntungan. Baik, saat ini kita akan membahas tentang klasifikasi biaya. Bagi yang memiliki buku akuntansi manajemen, penulisnya adalah Dewi Utari dan Dr. Ari Purwanti, kalian bisa buka buku halaman 41. Teknik klasifikasi biaya yang umum digunakan ada dua. Yang pertama adalah titik terendah tertinggi dan yang kedua adalah S-square. Oke, kita langsung masuk contohnya saja. Kalian bisa lihat tabel 3.2. Di situ ada tabel yang menjelaskan tahun, produksi dan penjualan per unit, biaya overhead pabrik dalam bentuk rupiah, dan biaya usaha dalam bentuk rupiah. Baik, kita masuk ke tabel 3.3. Di situ klasifikasi biaya overhead, perhitungan dengan menggunakan model S-square. Nah, di situ dari tabel 3.2 kita tambah kolom. Yang kita tambah adalah kolom X kali Y, di mana X-nya adalah produksi dan penjualan per unit dan Y-nya adalah biaya overhead pabrik, di mana X kali Y adalah bilangan X dikali dengan bilangan Y. Terus ditambah juga dengan kolom X kuadrat dan Y kuadrat. Terus, untuk perhitungan metode least square itu adalah AY, di mana A dikali dengan N ditambah dengan B dikali dengan AX, sehingga didapat persamaan 5A ditambah dengan 4.680B sama dengan 28.550. Persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, AXY sama dengan A dikali AX ditambah dengan B dikali dengan AX kuadrat, mendapatkan persamaan 4.680A ditambah dengan 4.385.350B sama dengan 26.733.750. Di sini kita ingin mengeliminasi yang mana, A atau B. Kalau kita ingat dulu, zaman dulu eliminasi, kita harus menghilangkan satu di antaranya. Kita hilangkan A atau B. Di sini saya ingin menghilangkan yang A, sehingga di persamaan pertama saya kali dengan 936, sehingga hasilnya adalah 2.722.800 sama dengan 4.680A ditambah dengan 4.380.480B. Kita kurangi sehingga bilangan A hilang. Hasilnya adalah 10.950 sama dengan 4.870B. Sehingga kita bisa tahu B-nya. B sama dengan 2,25. B di sini adalah variabel cost atau FC. Sedangkan untuk mencari fixed cost atau A, itu tinggal kita masukkan, kita substitusikan di salah satu persamaan. 28.550 sama dengan 5A ditambah dengan 4.680 dalam kurung dikali dengan B yang kita dapatkan 2,25, sehingga 5A sama dengan 3.604.
A di sini itulah yang dinamakan dengan fixed cost. Baik, kita menggunakan metode yang kedua, menggunakan modal titik terendah dan tertinggi dalam pengklasikan biaya usaha. Kita ketahui di mana tertingginya adalah biaya usahanya adalah 1.700 dengan produksi dan penjualannya adalah 985 unit. Titik terendahnya adalah biaya usahanya dengan 1.690 dengan produksi dan penjualannya adalah 905 unit. Kita cari selisihnya. Pada produksi dan penjualan per unitnya terdapat selisih 80 dan pada biaya usahanya selisih 10. Di mana B itu sama dengan selisih biaya usaha dibagi dengan selisih produksi dan penjualan per unit. Jadi 1/10 atau RP sama dengan 0,125. Itu adalah FC atau variable cost. Sedangkan untuk Y sama dengan A plus BX itu sama dengan 1.700. Jadi A ditambah dengan 0,125 dikali dengan dalam kurung 985 itu sama dengan 1.700. Sehingga A sama dengan 1.577. Itu adalah fixed cost. Jadi di sini variable cost-nya adalah 0,125. Sedangkan fixed cost atau FC-nya adalah 1.577. Begitulah metode yang digunakan untuk mencari klasifikasi biaya. Demikian kita menjelaskan tentang konsep biaya dan klasifikasi biaya. Semoga materi ini berguna untuk kalian semua. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Apabila saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.